Oke teman-teman, kita akan belajar dari verywellman.com. Apa itu psikologi gitu ya, yang ditulis oleh Kendra Jari gitu. Di sini the study on the mind and behavior itu ya, psikologi secara singkatnya itu adalah studi mengenai pikiran dan perilaku. Jadi topik psikologi itu sangat luas ya, mencakup pikiran dan perilaku manusia gitu, maupun juga nanti juga ada studi hewan di dalam eksperimen-eksperimen dalam sejarah psikologi gitu ya. Nah, di sini kontennya di Verywellman ini yang membahas mengenai psikologi. Itu ada tipe, kemudian kegunaan atau manfaat psikologi, impact atau dampak, potensial pitfall gitu ya. Ini nanti maksudnya apa? Ada di penjelasan di bawahnya, potensial pitfall. Kemudian sejarahnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa psikologi adalah studi mengenai pikiran, perilaku, dan pengalaman manusia. Jadi sangat luas sekali gitu. Pikiran kan ada juga berhubungan dengan sikap, kemudian motivasi yang mendorong kita berperilaku tertentu, kemudian perilaku yang tampak gitu ya, behavior itu kan perilaku yang tampak yang bisa diobservasi gitu, dan juga pengalaman manusia secara umum gitu. Bagaimana bahkan juga dalam pengalaman religius gitu ya, misalnya trance gitu, atau dalam sholat itu ada khusyuk gitu. Bagaimana itu bisa didekati secara psikologi juga sebenarnya. Nanti itu ada pembahasannya dalam psikologi agama. This include the mental process we experience, yaitu termasuk proses mental yang kita alami gitu ya. Mulai dari fleeting thought, pikiran yang melayang dalam pikiran kita ya, pikiran aliran kesadaran gitu. Jadi stream of consciousness gitu. Kalau kita melihat bahwa kita itu dibombardir dengan arus kesadaran yang tidak berhenti gitu ya, sampai kita tidur gitu. Bahkan di dalam kondisi tidur kita juga bermimpi gitu. Dream to our sense of consciousness itu ya, sense of consciousness, kesadaran kita mengenai diri sendiri gitu. Jadi kita adalah makhluk yang menyadari keberadaan dirinya sendiri, mengevaluasi perilakunya, kemudian merancang tindakan apa yang akan dilakukan di masa depan gitu ya. Kemudian merencanakan target-target yang dituju pekan ini, kemudian atau di masa mendatang secara jangka panjang dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk keputusan gitu ya, keputusan kita memutuskan mau karir apa gitu, kuliah apa, mau belajar apa, atau menjadi orang yang bebas dari tuntutan sosial masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kepribadian itu ya, persona gitu, jadi topeng gitu ya. Kepribadian itu kan apa yang menjadi apa yang ada di dalam diri kita sendiri maupun yang kita tampakkan pada masyarakat itu apakah sama atau tidak gitu. Itu adalah jadi juga nanti membentuk kepribadian kita. Kemudian juga hubungan sosial, bagaimana kita berinteraksi secara bersama-sama dengan orang lain gitu ya, mulai dari keluarga, kemudian teman sebaya, kemudian masyarakat secara umum gitu. Itu juga mengeksplorasi, jadi psikologi itu mengeksplorasi biological influence ya, pengaruh biologis itu ya dalam perilaku manusia gitu ya. Seperti kimia otak itu, dan juga predisposisi genetik gitu ya, bawaan genetika gitu. Jadi misalnya ada riset-riset misalnya orang tua yang alkoholik itu kecenderungan anaknya juga akan nanti alkoholik gitu ya. Karena ada yang sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua, dan juga ada sifat-sifat yang itu terbentuk dari proses dia dengan lingkungannya gitu. Jadi psikologi itu sangat luas gitu. Ada cakupan pembahasannya itu kadang itu terlalu ini ya, enggak, batasannya kadang tidak jelas gitu. Nanti ada biological psychology ya, psikologi biologi gitu ya. Nanti di bawah diberi tulisan dan neuroscience gitu dan lain sebagainya. As well as the social pressure and environmental factor that affect how we think, act, and feel gitu ya. Dan sebagaimana juga tekanan sosial atau tekanan lingkungan, faktor-faktor lingkungan gitu yang berdampak pada bagaimana kita berpikir, bertindak maupun merasakan sesuatu gitu. Misalnya saya secara kultural itu hidup dalam lingkungan Muhammadiyah gitu ya. Dalam konsep Muhammadiyah itu ada Darul Ahdi wa Syahadah, bahwa negara ini itu adalah negara
perjanjian dan kesaksian gitu ya, hasil kesepakatan para founding father gitu, dan sehingga sebagai seorang muslim itu adalah menepati janji tersebut itu agar untuk memakmurkan negara itu bersama-sama itu ya dalam koridor kenegaraan dan kebangsaan gitu. Itu konsep-konsep seperti itu dari secara kultural Muhammadiyah itu juga membentuk cara berpikir saya tentang hubungan relasi kemusliman atau keislaman dengan keindonesiaan gitu, dan juga nanti hubungannya dengan kemodernan gitu, keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan. Jadi bagaimana saya meletakkan pikiran saya dalam konteks bernegara, kemudian berislam, maupun juga bagaimana menjadi manusia modern gitu. Kemudian juga bagaimana psikologi itu juga membahas mengenai bagaimana kita bertindak dan juga merasakan sesuatu ya, emosi gitu, psikologi emosi gitu. Bagaimana ketika marah, ketika depresi, ketika stres gitu, ketika bahagia, apa itu kebahagiaan, apa yang membuat orang bahagia, dan lain sebagainya. Jadi psikologi itu encompass a range of diverse area gitu ya, mencakup jangkauan yang sangat luas ya, areanya itu ya, area studinya itu sangat luas. How kids develop and learn gitu ya. Bagaimana anak itu berkembang dan juga belajar. Nah, saya juga menjadi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di salah satu sekolah taman kanak-kanak di Bantul gitu. Itu juga saya belajar bagaimana manfaat psikologi itu untuk memahami bagaimana anak itu tumbuh dan juga belajar gitu ya. Karena anak itu juga hasil dari didikan orang tuanya, pola asuh, kemudian nanti juga interaksi dengan guru gitu. Kemudian bagaimana masyarakat itu mendidik mereka gitu. Jadi dalam interaksi yang sangat kompleks itu bagaimana anak-anak itu tumbuh dan belajar. Kemudian bagaimana juga mental illness can be treated. Bagaimana gangguan atau sakit mental gitu ya, gangguan mental gitu dapat diatasi gitu atau disembuhkan gitu, atau ditanggulangi gitu. Bagaimana depresi, agar orang depresi itu nanti bisa menumbuhkan coping mekanisme untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga dia dapat melawan apa yang menjadi gangguan mentalnya gitu. Kemudian how we make decision, bagaimana kita memutuskan melakukan suatu hal gitu ya. How people behave in group, bagaimana orang-orang itu berperilaku dalam kelompok. Maka dari itu kita misalnya bisa belajar soal crowd gitu ya, kerumunan. Bagaimana orang-orang itu bisa kehilangan identitas pribadinya dan menjadi identitas grup gitu ya. Kalau kita belajar psikologi nanti atau psikologi sosial secara khususnya gitu, kita akan memahami bagaimana orang-orang yang kok bisa terlibat tawuran atau bisa terlibat dalam kerusuhan yang agresif dengan kelompok yang lain gitu. Jadi belajar psikologi, kemudian psikologi sosial lebih khususnya, itu nanti dapat kita menjadi alat untuk memahami kenapa di Indonesia misalnya, terutama ya, kita nggak perlu lihat ke negara lain terlebih dahulu. Misalnya hal-hal yang kita seringkali ditemui di Indonesia gitu ya, demo, kerumunan, kemudian terjadi kerusuhan di sana antar supporter sepak bola, antara mahasiswa dengan kepolisian dan lain sebagainya. Itu bisa dipahami dalam kerangka kita belajar psikologi. Kemudian juga much more gitu ya, lebih dari itu juga. Misalnya tadi juga ada psikologi agama, bagaimana psikologi itu untuk memahami pikiran dan perilaku orang-orang beragama gitu ya, bagaimana pengalaman religius mereka, pengalaman spiritual mereka gitu ya. Nanti bisa juga dikomparasi lintas agama gitu, mungkin dalam konteks misalnya trends dalam berbagai agama-agama gitu, orang-orang yang mengalami pengalaman puncak spiritual gitu. Ada psikologis study not only the universal pattern of behavior. Psikologis atau psikolog itu tidak hanya mempelajari bagaimana pola perilaku yang universal, but also the challenge and difference that make each person unique. Namun juga tantangan dan perbedaan yang membuat setiap orang itu unik gitu ya, berbeda dengan manusia yang lainnya. Ini sudah adzan sholat isya ya. Gaining a richer and deeper understanding of psychology can help us gain insight into our own action and better understanding of the other gitu ya. Jadi memperoleh
pemahaman yang lebih kaya dan juga mendalam mengenai psikologi dapat membantu kita untuk mendapatkan insight mengenai perilaku kita sendiri maupun juga memahami orang lain. Jadi manfaat psikologi itu sangat banyak gitu ya. Ini baru membahas soal apa definisi psikologinya gitu ya. Belum kita belajar soal ini baru soal tipe apa yang bisa dipelajari di psikologi gitu ya. Use of. Kemudian ada juga di sini tipe kita belum masuk nih tentang definisi ya tadi table of content. Di sini baru intronya tentang psikologi sebagai definisi gitu ya. Jadi mungkin itu terlebih dahulu. Jadi psikologi itu apapun bidang studi yang teman-teman pilih itu bisa digunakan untuk mempelajari pemahaman terhadap diri sendiri maupun orang lain, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lain gitu ya.